Palu dengan terdakwa Laude Asal Muhammad siap dimulai. Penuntut umum dan penasehat hukum memasuki ruangan sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, pada hari ini Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024, sidang Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-PIT-7-2024 Palu dengan terdakwa Laude Asal Muhammad saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa Laude Asal Muhammad silakan memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Apakah penuntut umum dapat menghadirkan korban ke ruang sidang? Maaf, Yang Mulia, korban belum hadir dalam ruangan sidang dikarenakan sudah menikah. Baik, langsung saja. Saudara terdakwa, mohon memperhatikan jalannya persidangan dan tetap bersikap tenang. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat. Apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya. Apakah benar yang di samping kanan terdakwa adalah penasihat hukumnya? Ya. Kepada penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum terdakwa? Benar. Kalau begitu, silakan tunjukkan surat kuasa khusus dan kartu tanda advokat yang saudara akan disaksikan oleh penuntut umum. Baiklah, saudara terdakwa, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Sebagaimana terdapat di dalam BAP, saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Mohon dengarkan dengan baik dan seksama. Nama saudara, Laude Asal Muhammad. tempat tanggal lahir, Palu 25 Maret 1990. umur, 32 tahun. jenis kelamin, Laki-laki. warga negara, Indonesia. agama, Islam. pekerjaan, Dengan swasta. alamat. Jalan Angkara 4 nomor 8 Gunung Sindur. Baiklah, sidang akan dimulai dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.
Apakah saudara penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Penuntut umum silakan memberikan salinan surat dakwaan kepada penasihat hukum. Oke, diingatkan kembali untuk terdakwa agar mendengar dengan seksama surat dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Baik, silakan penasihat penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Palu, Jalan Prof. Muhammad Yamin, nomor 97, Tatura Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, kode pos 94105, dengan nomor telepon 0853 5295 2217 untuk keadilan. Surat dakwaan PNP _67 LH PL _05 Identitas terdakwa: nama lengkap Laudiason Muhammad, tempat tanggal lahir Palu, tanggal lahir 25 Maret tahun 1992, umur 32 tahun,
3 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum Elok Afianti SHMH NIM 198101048100407. Jaksa Penuntut Umum Anissa SHMH NIM 19820203005034310. Jaksa Penuntut Umum Olivia Ardana SHMH NIM 19807062000123011. Baik, saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dengan penganiayaan terhadap saudara Amar dengan pemberatan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pasal 353 KUHP tentang penganiayaan. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibaca oleh penuntut umum tadi? Baik, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ya. Tapi saya serahkan semuanya kepada Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Apakah saudara sudah siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum? Sudah ya. Baik, silakan langsung dibacakan. Mohon izin yang mulia, saya akan membacakan dalam keadaan berdiri. Nomor registrasi perkara 123-3-7-2024 Palu kepada Yatim Majelis Hakim Kejaksaan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123-7-2024 Palu dalam perkara terdakwa Laode Asal Muhammad. Dengan hormat kami penasihat hukum dari terdakwa Laode Asal Muhammad berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 17 Mei 2024 dalam perkara pidana nomor 123-7-2024 Palu. Dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, dakwaan kabur, bahwa dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dinilai tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menggambarkan secara spesifik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, khususnya mengenai unsur penganiayaan dan percobaan pembunuhan yang didakwakan kepada para terdakwa. Dalam pasal 353 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa unsur perencanaan merupakan bagian yang krusial dalam penganiayaan berat yang direncanakan. Namun dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara jelas mengenai yang pertama, kapan dan bagaimana perencanaan tersebut dilakukan. Yang kedua, bukti-bukti konkret yang menunjukkan adanya niat dan persiapan terdakwa untuk melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, dakwaan menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang kedua, unsur kepercayaan dakwaan terhadap terdakwa Laode Asal Muhammad tidak tepat. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya telah mendakwa terhadap Laode Asal Muhammad dengan turut serta dalam tindak pidana pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun dalam uraian fakta dakwaan tidak ada bukti yang akurat mendukung bahwa Laode Asal Muhammad terlibat aktif dalam tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, unsur turut serta harus memenuhi elemen. Yang pertama, ada kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, peran aktif dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Tidak ada bukti dalam dakwaan yang menjelaskan adanya kesepakatan atau peran aktif Laode Asal Muhammad, sehingga dakwaan terhadapnya menjadi tidak relevan dan keliru. Yang ketiga, unsur niat untuk menghilangkan nyawa korban tidak terbukti. Jaksa penuntut umum menuduh terdakwa Laode Asal Muhammad dengan dugaan perencanaan penganiayaan berat yang berpotensi membahayakan nyawa Muhammad Amar. Namun bukti-bukti yang diajukan tidak mendukung adanya niat atau maksud untuk menghilangkan nyawa korban. Penganiayaan yang dilakukan terdakwa Laode Asal Muhammad lebih cenderung merupakan tidak spontan, tanpa perencanaan matang yang bertujuan untuk mencelakakan, bukan membunuh. Tidak ada bukti bahwa terdakwa ingin menghilangkan nyawa korban,
sehingga unsur percobaan pembunuhan tidak terbukti. Dengan demikian dakwaan jaksa penuntut umum tidak tepat dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut terdakwa dengan pasal 353 ayat 2 KUHP. Yang terakhir, dakwaan harus dibatalkan. Berdasarkan hal di atas, kami penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan material yang ditentukan oleh hukum, sehingga yang pertama, dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, proses hukum terhadap terdakwa harus dihentikan. Demikian eksepsi ini kami sampaikan dengan harapan yang mulia majelis hakim dapat mempertimbangkan keberatan kami dan memutuskan untuk membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum. Atas perhatian yang mulia majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan atas persepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum? Jika ada, langsung saja disampaikan. Ada yang mulia, kami akan menanggapi eksepsi dari penasihat hukum. Kami hanya secara ringkas saja bahwa dakwaan yang kami ajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian kami teguh pada surat dakwaan yang kami ajukan. Baik, terima kasih pada jaksa penuntut umum. Baik, Anitra, hari minggu depan itu tanggal berapa? Hari Rabu 17 Juli 2024 yang mulia. Baik, karena eksepsi dari penasihat hukum telah ditanggapi, maka majelis hakim memerlukan waktu dan bermusyawarah guna untuk menjatuhkan putusan selah. Olehnya, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 17 Juli 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Kepada penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Rabu 17 Juli 2024, sidang perkara pidana nomor register perkara 123 garis miring PIP garis miring 7 garis miring 2024 Pengadilan Negeri Palu dengan terdakwa Laude Asal Muhammad siap dimulai. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor registrasi perkara 123 garis miring PIP garis miring 7 garis miring 2024 garis miring PN Palu atas nama terdakwa Laude Asal Muhammad dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Mohon dengarkan dengan baik. Pengadilan Negeri Palu, putusan selah nomor PNP datar 67 garis miring LH garis miring PL garis miring 5 garis miring 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palu yang bersidang di Kota Palu dan memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Laude Asal Muhammad, tempat tanggal lahir Palu 25 Maret 1992, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Angsana 4 nomor 8 Perumnas Tengele. Pengadilan Negeri Palu tersebut di atas. Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas
perbuatan yang didakwakan kepadanya, serta telah pula menyatakan bahwa terdakwa melalui penasehat hukum takkan mengajukan keberatan. Menimbang bahwa di persidangan ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Ahmad Fauzan SHMH, Natasha Aulia SHMH, Muhammad Hidayat SHMH, berdasarkan surat kuasa khusus dari terdakwa tanggal 17 Mei 2024. Menimbang bahwa meskipun di persidangan terdakwa telah menyatakan akan mengajukan keberatan atau eksepsi, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat material sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 351 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan, yaitu tentang identitas lengkap terdakwa, dan diberi tanggal serta ditandai tangan oleh pasal 130 ayat 2 huruf A dilakukan, pasal 351 ayat 1 dan huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1907 tentang penganiayaan. Menimbang bahwa jika telah ketentuan dari pasal 148 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1967 tentang peradilan penganiayaan tersebut, maka dalam hal apabila majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili, maka hakim karena jabatannya dapat menjatuhkan putusan setelah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari surat dakwaan dengan seksama bahwa ternyata tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang percobaan pembunuhan dan pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang telah dilakukan pengumpulan terhadap korban yang tidak lain adalah seorang kreditur dari terdakwa sendiri. Seharusnya auditor mendakwakan terdakwa dengan pasal 351 ayat 1 dan 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan KUHP yang menyatakan 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp400.000. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bermasalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Menimbang bahwa pertimbangan majelis hakim dalam hal ini adalah didasarkan kepada Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pada pasal 2 ayat 4 yang telah menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Memperhatikan 1. Keputusan penyerahan perkara dari Profesor Dr. Revan SHMH selaku perwira penyerahan perkara nomor 123/7/2024/PN Palu tanggal 3 Juli 2024. 2. Menunjukkan panitera pengganti nomor Butera /163K/PM3/12/AU/angka 12/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan panitera pengganti. 3. Penetapan hakim ketua nomor Taksib /163/PM/angka 3/12/AU/12/2024
tanggal 1 Juli 2024 tentang hari sidang. 5. Surat tanda terima pengadilan untuk terhadap sidang kepada terdakwa dan para saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. Memutuskan, menetapkan. 1. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum MP garing 65 garing OH garing PL garing 05 garing 2024 tanggal 3 Juli 2024 atas nama terdakwa Laude Asal Muhammad diterima. 2. Menyatakan pemeriksa perkara atas nama Laude Asal Muhammad dilanjutkan. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian putusan Pengadilan Negeri Palu pada hari ini tanggal 12 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim serta dia hadapkan terdakwa dan penuntut umum. Hakim Ketua Rifat-Isha, Hakim Anggota Saruk 1, Dr. Imam Afandi AR SHMH, Hakim Anggota 2, Dr. Rine Ananda Diarsita SHMH, Haditra Pengganti Zaharatun Nisa SHMH. Baik, saudara penasihat hukum, apakah sudah mengerti dengan putusan setelah tadi? Apakah saudara jaksa penuntut umum menerima putusan selah yang kami bacakan? Saudara penasihat hukum, apakah menerima putusan selah yang dibacakan? Tidak ya. Baik, sidang akan kita lanjutkan dengan sesi pemeriksaan barang bukti saksi kepada jaksa penuntut umum. Untuk itu, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Baik, saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum terdakwa. Silakan. Baik, pada jaksa penuntut umum saya persilakan untuk menyerahkan barang bukti yang Anda telah siapkan. Mohon diperjelas untuk setiap barang bukti yang relevan dalam perkara ini. Terima kasih yang mulia. Pada kesempatan ini, kami, jaksa penuntut umum akan menyerahkan beberapa barang bukti yang dianggap penting dalam pembuktian perkara ini. Barang bukti yang kami serahkan adalah sebagai berikut. 1. Rekaman CCTV dari tempat kejadian perkara, yaitu di sekitar Taman Cinta Kalise, Kelurahan Tergap, Kecamatan Mati, Polres. 2. Baju yang dikenakan oleh korban saat kejadian. 3. Balok kayu yang ditemukan di lokasi kejadian yang digunakan oleh terdakwa Laude Asal Muhammad untuk memukul korban. 4. Hasil visum et repertum dari dokter yang merawat korban setelah kejadian. Dalam visum ini disebutkan bahwa korban luka memar di bagian dahi, bahu kiri, lengan kiri, dan terdapat patah tulang di bagian tangan kanan. Kerusakan ini sangat signifikan dan berdampak besar terhadap kehidupan korban ke depannya. Baik, barang bukti telah diterima. Panitra, pastikan semua barang bukti ini didokumentasikan dan dicatat dengan baik dalam berkas perkara. Baik, selanjutnya saudara jaksa penuntut umum, apakah korban dapat dihadirkan dalam ruang persidangan ini? Baik yang mulia, korban sudah pulih dapat hadir dalam Baik, silakan memasuk korban.
siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam kesehatan jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Ngerti? Nama, Muhammad Amar, tempat tanggal lahir, Toli, 25 Januari 1995, umur, 29 tahun, alamat, Jalan Untar 1, nomor 2, RT 1 RW 2, Kelurahan Pondok, Kecamatan Musukowe, Palu, jenis kelamin, laki-laki, warga negaraan, Indonesia, agama, Islam, pekerjaan. birokrat. Apakah saudara korban mengenal terdakwa? Ya, yang mulia, saya kenal. Apakah ada hubungan darah antara saudara dengan terdakwa? Tidak ada. Terdakwa merupakan tetangga saya yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Pasal 36 tentang hukum acara pidana, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah yang mulia. Baik, pada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah. bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silahkan duduk dan kepada rohaniawan dipersilahkan kembali ke tempat. Baik, saudara korban, saudara telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap pada saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam pidana selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti? Saya mengerti yang mulia. Sekarang kita akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan keterangan korban. Saudara Amar, silakan jelaskan apa yang Anda alami terkait peristiwa dalam pokok perkara ini. Terima kasih yang mulia. Pada malam kejadian, saya itu lagi dalam perjalanan pulang dari kantor usaha saya yang mulia. Baru yang mulia, ketika saya di jalan pulang, saya melihat jalanan itu sepi. Jadi saya sampai lagi berjalan. Kemudian tahu-tahu ada yang memukul saya di kepala saya dari belakang yang mulia, dan saya terkapar dan kesadaran saya menghilang secara perlahan. Ketika saya dipukul, saya merasa dipukul dengan bala kayu di area kepala sebanyak 2 kali atau 1 kali begitu yang mulia, sehingga saya tidak sadarkan diri. Dan ketika itu saya sudah tidak tahu kejadian selanjutnya. Pas saya sadar, saya sudah berada di rumah sakit. Apakah saudara bisa melihat yang jelas wajah orang yang menyerang saudara? Pada saat itu saya tidak melihat wajah mereka secara yang jelas yang mulia, karena mereka memukul saya dari belakang. Kejadian itu sangat cepat dan tiba-tiba sehingga saya sulit mengenali wajah mereka. Setelah kejadian itu, apakah ada investigasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi siapa pelaku penyerangan? Betul yang mulia, pihak kepolisian melakukan penyelidikan yang cukup lama dan akhirnya mengidentifikasi tersangka yaitu Lode Akmal Muhammad yang mulia sebagai pelaku penyerangan berdasarkan rekaman CCTV dan barang bukti yang ditemukan di TKP, dan saya mengenali Lode Akmal Muhammad yang mulia. Baik, pada saudara Amar, terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan lebih lanjut untuk korban? Tidak ada pertanyaan yang mulia. Karena korban sudah jelas. Baik, penasihat hukum terdakwa, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada korban? Terima kasih yang mulia, saudara Amar. Saya ingin memastikan bahwa pada saat kejadian, saudara tidak bisa melihat wajah orang yang memukul kepala pada saudara. Apa betul? Nah, karena saya sudah melihat wajah pelaku, dia
Baik yang mulia, saksi atas nama Monica Angelia sudah ada di dalam ruang sidang. Saksi di sini merupakan saksi TKP tempat kejadian perkara. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam sidang ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan kepada saudara, di mana terdapat dalam BAP, saya meminta saudara menjawabnya dengan jelas. Nanti, nama saudari, Monica Angelia, tempat tanggal lahir, 10 Mei 2004, umur, 20 tahun, alamat, Jalan Lepak 1 nomor 2, RP 001 RW 002, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mati Kolole, Palu Timur, jenis kelamin, perempuan, kewarganegaraan, Indonesia, agama, Islam, pekerjaan. mahasiswa. Baik. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan lebih lanjut di persidangan hari ini, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 76 tentang Hukum Acara Pidana, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah yang mulia. Baiklah, kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silahkan duduk. Dan kepada rohaniawan dipersilahkan kembali ke tempat. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan dapat ancaman pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, di mana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, sekarang kita akan mendengarkan keterangan dari saksi Angel. Coba saudara ceritakan apa yang Anda lihat pada malam tanggal 17 Mei 2024. Pada saat itu, saya lagi jalan-jalan naik motor. Terus saya melihat keadaan berkapal di tengah malam. Jadi saya panik dan sempat melihat korban dipukul yang mulia. Apakah saudara melihat dengan jelas wajah orang yang melarikan diri? Tidak yang mulia, dia itu langsung lari yang mulia. Jadi karena jarak yang cukup jauh, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Baik. Baik. Apakah jaksa penuntut umum adakah pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Terima kasih. Saudara Angel, apakah Anda sempat berbicara dengan Amal setelah kejadian? Tidak, karena saat itu saya sudah mencoba menolong saudara Amal ketika korban tidak selamatkan diri. Apakah saudara melihat ada benda-benda lain yang mencurigakan di sekitar TKP saat kejadian? Ya, saya melihat balok kayu di arah larinya pelaku. Baik, jadi saudari melihat pelaku yang melarikan diri dari TKP. Kemudian saudari bilang bahwa ada balok kayu. Apakah demikian? Betul. Saya melihat pelaku melaju kencang ketika setelah penyerangan dan saya melihat sebuah balok kayu yang mungkin itu digunakan. Tidak ada lagi pertanyaan. Baik, sekarang giliran penasihat hukum terdakwa. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara Angel, apakah saudari mengatakan bahwa Anda tidak melihat wajah pelaku sama sekali? Betul, pelaku itu langsung lari, jadi wajahnya tidak sempat terlihat. Apakah saudara
Yang mulia, izinkan saya memberikan beberapa klarifikasi untuk memperkuat keterangan saksi TKP. Silakan. Saudari Angel memang tidak melihat wajah pelaku secara langsung, tetapi fakta bahwa ia melihat pelaku yang melarikan diri dan menemukan balok kayu di sekitar TKP adalah informasi yang relevan dan menguatkan bukti-bukti lain yang telah kami ajukan. Cairan yang ditemukan di balok kayu tersebut sesuai dengan hasil forensik mengandung darah korban yang sesuai dengan luka-luka yang diderita oleh korban. Lebih jauh lagi, saksi memberikan keterangan mengenai pergerakan pelaku yang kemudian didukung oleh rekaman CCTV yang telah dianalisis oleh tim forensik kepolisian. Saksi tidak melihat wajah mereka, namun kesaksian di TKP tetap menjadi bagian penting dalam rantai bukti yang menghubungkan terdakwa dengan peristiwa penyerangan tersebut. Tidak ada pernyataan lagi yang mulia. Baiklah, kepada penuntut umum akan menghadirkan saksi dalam persidangan atau tidak? Baik, saksi sudah siap? Sudah. Baik, silakan dihadirkan saksinya. Kepada saksi Angel dipersilakan untuk duduk ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap pada saksi lain. Baik, saudara saksi, apakah saudara siap jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Saksi, apakah saudara? Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu bahwa posisi saudara di sini sebagai saksi adik chair? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Bisa lihat kaki itu, bisa kami melihat kaki itu saudara. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan itu saudara dan saya harap saudara menjawab dengan jelas. Nama saudara, Tujuh. tempat tanggal lahir, Palu, 27 Juni 2004. jenis kelamin, Laki-laki, umur, 20 tahun. agama, Islam, pendidikan, SMA, pekerjaan, mahasiswa, kebangsaan, Indonesia, alamat. Jalan Soekarno-Hatta. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah. Untuk itu, saudara bersedia untuk disumpah. Saya siap bersumpah, Yang Mulia. Kepada petugas Waniawan, silakan mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang benar. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberi keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia, terkait tentang penganiayaan yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 kepada seorang pria. Baik, saudara saksi, bagaimana kronologi kejadian yang saksi lihat? Ketika itu saya depan teman saya Angel disampaikan Jokowi tadi, memang terlihat bahwa ada orang yang menelpon sehingga tercatat di lokasi kejadian. Kemudian saya meminta tolong kepada warga sekitar untuk membawa ke dari ruangan itu sambil menunggu ambulans. Berarti kamu dan saksi dari JPU tadi merupakan teman, betul? Dia yang mulia,
saya dengan Angel merupakan penantu. Baik, setelah kami para hakim bermusyawarah, kami memutuskan untuk mendengarkan kesaksian dari penasihat hukum. Baiklah, apakah wajah terdakwa terlihat sekilas? Dia yang melihat, saya melihat sekilas wajah pelaku. Tapi saya bingung, mengapa yang tersangka yang ada di sini tidak seperti yang saya lihat di lokasi kejadian. Baik, jadi menurut saudara terdakwa itu bukan pelaku di TKP? Ya, benar yang mulia. Menurut saya mulia, Nah, saudara saksi, saya ingatkan kamu sekali lagi, kamu telah mengambil sumpah menggunakan sumpah agama Anda. Jadi mohon katakan dengan yang sejujurnya. Mohon maaf yang mulia, saya mengatakan dengan sejujurnya apa yang saya alami. baik, kepada penasihat hukum, apakah Anda yang ingin ditanyakan kepada saksi? Kalau ada, saya berserah. Ada ya. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi percaya terdakwa yang memukul korban? Kalau itu saya tidak percaya. Sampai detik ini saya masih tidak percaya bahwa terdakwa merupakan pelaku pembunuhan. Baik, bagaimana saksi bisa memperkuat pendapat saksi jika memang terdakwa bukanlah pelaku? Karena ketika saat itu saya ingat tidak ada melihat terdakwa di lokasi kejadian dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh kepolisian. Saya rasa kepolisian keliru menetapkan pelaku nama asal Lauri Asina. Baik, terima kasih. Cukup ini. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bagaimana tanggapan Anda atas foto yang diberikan oleh JPU? Foto dari mana ini? Baik, saudara saksi, bagaimana tanggapan Anda? Saya tidak tahu tentang foto yang ditampilkan di live tersebut ya. Apakah saudara tahu dari mana foto itu berasal? Tidak, saya tidak tahu. Baik, cukup ini. Baik, baik. Apakah dari pihak jaksa penuntut umum memiliki pertanyaan pada saksi? Dari yang mulia. Baiklah, para saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar semuanya atau hanya sebagian? Atau tidak benar? Benar semua. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menunggu tempat yang telah disediakan. Jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli ini. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, Klan. Baik, karena pemeriksaan terhadap saksi telah selesai, maka selanjutnya pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat duduk kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat? Siap untuk mengikuti sidang hari ini? Baik, saudara terdakwa, apakah benar di malam kejadian itu saudara tidak berada di rumah? Tidak benar yang mulia. Saya berada di rumah. Selalu. Apa yang saudara lakukan pada saat malam itu? Saya mau tidur. Saudara yakin? Saya tidur. Saudara sudah lihat saudara terdakwa, apakah ada yang saudara kenal dalam rekaman CCTV yang diberikan oleh jaksa penuntut umum tadi?
Hadirin, tolong jangan berisik karena kita sedang dalam persidangan. Dan pada para saksi tolong jangan berdekat ya. Baik, pada hakim nomor 1 bukan dulu ada pertanyaan. Tidak ada. Baik, pada penuntut umum saya persilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Mulia. Saudara terdakwa, waktu di malam kejadian, apakah saudara sempat berjalan-jalan dengan Hutam? Iya. Terdakwa diharap untuk menjawab dengan jujur. Jika keterangan saudara terbukti salah, maka itu akan memberatkan saudara. Iya. Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa, saya tanya sekali lagi. Waktu di malam kejadian, apakah saudara sempat jalan-jalan di Taman Hutam? Iya. Untuk hal apa saudara ke Taman Hutam? Duduk dari angin karena saya bisa Jam berapa saudara ke taman dan sampai jam berapa? sekitaran jam 12. Soalnya itu saya baru pulang dari bisnis karena habis ada pusing jadi saya bicara ini. Apakah terdakwa melihat korban di taman ketika jam itu? Iya. Pertanyaannya, bagaimana saudara terdakwa tidak melihat korban di taman, sedangkan korban pergi ke taman Hutam itu jam seperti jam kedatangan saudara, dan dilihat dari CCTV, taman Hutam Talise kala itu sepi. Iya, memang kalau kita tadi kan waktu itu sepi, tapi yang perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa kalau kita itu kan besar. Oh, oke. Baiklah. Jadi, saudara mengatakan bahwa mungkin korban berada di taman bagian lain ya? Ya, mungkin begitu. Yang Mulia, bolehkah saya menampilkan sebuah cuplikan video di sini, Yang Mulia? Silakan. Mungkin dari hakimnya saja dipersilakan mengajukan pertanyaan. Baiklah, pada jaksa penuntut umum tolong diingatkan kembali. Baik, Yang Mulia. Bagaimana tanggapan saudara? Terdakwa dari video barusan. Apakah saudara mengira bahwa itu bukan saudara? Ya, saya lihat ini di tempat. Cukup, Yang Mulia. Baiklah, kepada penasihat hukum apakah ada pertanyaan? Baiklah, apakah hakim nomor 1 ada pertanyaan? Karena sudah terdakwa. Ada yang mulia. Silakan. Terdakwa, Yang Mulia, bolehkah saya memperlihatkan sebuah cuplikan video di sini, Yang Mulia? Silakan. Itu ada sama kalian di videonya? Tolong pada penasihat hukum dan saksi jangan berisik di ruang persidangan. Para penasihat hukum, penuntut umum, persilakan. Baik, Yang Mulia. Bagaimana tanggapan saudara terdakwa dari video barusan? Apakah saudara mengira bahwa itu bukan saudara? Ya, saya meyakini bukan saya. Cukup, Yang Mulia. Baiklah, apakah dari penasihat hukum ada pertanyaan? Tidak ada ini. Baik, apakah hakim nomor 1 ada pertanyaan untuk sidang terdakwa? ada yang mulia. Silakan. Coba terdakwa ceritakan bagaimana kronologi sebenarnya, karena terdakwa sudah tidak bisa mengelak lagi. Tidak ada yang mulia, itu bukan saya. Terdakwa, mohon diingat, keterbukaan saudara pada persidangan ini menentukan nasib Anda ke depannya. Apa saudara masih tetap mengatakan tidak tahu tentang apa kejadian malam itu? Saya benar-benar tidak tahu yang mulia. Saudara terdakwa, saya ingin mengingatkan kembali
kembali bahwa memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan fakta dalam persidangan ini dapat membawa konsekuensi hukum yang lebih berat bagi saudara. Apakah saudara masih tetap dengan jawaban saudara? Saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak berani dengan semuanya. Saya tidak bermaksud, saya benar-benar tidak bermaksud untuk menyakiti apapun. Saya hanya dendam terhadap korban yang ini. Saya tidak bermaksud itu sampai membunuh korban yang ini. Saudara terdakwa, mohon ceritakan kepada kami kapan terakhir kali saudara bertemu korban sebelum kejadian malam itu. Malam itu yang mulia, saya bertemu dengan Pak Amar terakhir kali ketika Pak Amar mendatangi saya ke kediaman saya. Jadi, kenapa saudara Amar datang ke kediaman saudara? Karena saya terlibat yang mulia. Jadi dia datang dan berbicara dengan saya. Apakah di kejadian hutang piutang saudara terdakwa melakukan perjanjian hitam di atas putih? Seingat saya tidak ada ini. Oh, jadi maksud dari saudara ini bahwa saudara dendam terhadap korban yang sering menagih-nagih guna melunasi hutang-hutang saudara? Iya. Ya. Baik, setelah kami berdiskusi dan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum ada pertanyaan, maka sidang akan dimulai minggu depan. Juga minggu depan itu hari apa yang dimulai? Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada Rabu 24 Juli 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dengan acara pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadiri kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu 24 Juli 2024, sidang perkara pidana nomor register perkara 123 garis miring PIT B garis miring 7 garis miring 2024 Pengadilan Negeri Palu dengan terdakwa Laude Asal Muhammad siap dimulai. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 123 garis miring PIT B garis miring 7 garis miring 2024 garis miring PN Palu atas nama terdakwa Laude Asal Muhammad menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan atau pledoi. Apakah saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah siap membacakannya? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacanya sambil berdiri. Kejaksaan Negeri Palu untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara 123 garing PIT B garing 7 garing 2024 garing PN Palu. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palu dengan memperhatikan hasil pemeriksaan ulang sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama saudara Laude Asal Muhammad, tempat tanggal lahir 25 Maret 1992, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa ia Laude Asal Muhammad pada hari Minggu 17 Mei 2024
dan penganiayaan dengan motif dendam terhadap korban yang selalu menagih hutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan pokoknya sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023, terdakwa telah meminjam uang sebesar 50 juta rupiah dari korban dengan kesepakatan akan melunasi hutang tersebut pada tanggal 20 Desember 2023. Namun, hingga batas waktu yang telah disepakati terdakwa belum juga melunasi kewajibannya. Korban sebagai pihak yang berhak menerima pelunasan hutang beberapa kali mengingatkan terdakwa tentang kewajibannya. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, korban mendatangi kediaman terdakwa dengan maksud tujuan untuk menagih hutang terdakwa, tetapi terdakwa menolak untuk membayar hutangnya kepada si korban. Terdakwa beralasan mengalami kesulitan keuangan dan berjanji akan melunasi hutang tersebut dalam waktu dekat. Namun janji tersebut tak terpenuhi ditepati. Pada tanggal 7 Februari atau paling setidaknya di bulan Februari, korban kembali mendatangi terdakwa di sebuah taman yang ada di Kota Palu, yaitu Taman Gor, untuk menagih hutang. Kali ini terdakwa terlihat lebih emosional dan menuding korban telah mempermalukannya di depan orang lain. Korban berusaha menjelaskan bahwa ia hanya menagih haknya sebagai kreditur, namun terdakwa malah mengancam akan membalas dendam. Pertemuan ketiga terjadi pada tanggal 20 April 2024 di kediaman terdakwa. Korban kembali menagih hutang dan terjadilah pertengkaran sengit yang penuh amarah. Perkelahian itu memancing amarah korban. Juga maka terjadi pertikaian hebat antara keduanya yang sampai mengancam akan membuat korban menyesal telah menagih hutang tersebut. Pada tanggal 17 Mei atau paling setidaknya terjadi di bulan Mei, korban sedang berjalan sendirian di Taman Hutan Talise ketika terdakwa
tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara mengajukan pembelaan untuk tuntutan pidana tersebut? Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan untuk tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan. Penasihat hukum kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap membacakan pembelaannya? Iya, sudah siap ya mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Izinkan saya akan membacakannya berikut. Nota pembelaan nomor besar perkara 123 garing PIT garing 7 garing 2024 garing PN Palu atas nama terdakwa Laudi Asam Muhammad kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Akwa yang bertanda tangan di bawah ini: Ahmad Fauzan SHMH, Natasha Aulia SMMH, Muhammad Hidayat SHMH,
pembelaan dari penasihat hukum? Baik, saya ulangi lagi. Apakah akan mengajukan replik terkait pembelaan dari penasihat hukum? Baiklah. Baiklah, dikarenakan jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, maka agenda sidang selanjutnya ialah pembacaan putusan hakim. Dikarenakan hakim membutuhkan waktu untuk bermusyawarah, maka sidang ditunda terlebih dahulu selama 5 hari ke depan. Penitra, di 5 hari ke depan itu tanggal berapa dan apa? Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan diajukan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Pada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin 29 Juli 2024, sidang perkara pidana nomor register 123 PIB garis miring 7 garis miring 2024 Pengadilan Negeri Palu dengan terdakwa Laude Asal Muhammad siap dimulai. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 123 garis miring PIB garis miring 7 garis miring 2024 garis miring PN Palu atas nama terdakwa Laude Asal Muhammad dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah sudah diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan? Apakah saudara sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya sudah siap. Baik, tolong didengarkan yang stabil. Keputusan nomor register perkara 123 garis miring PIB garis miring 7 garis miring 2024 garis miring PN Palu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palu yang mengadili dan memeriksa perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini terhadap terdakwa. Nama Laude Asal Muhammad, tempat tanggal lahir 25 Maret 1992, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira. Putusan nomor register perkara 123 garis miring PIB garis miring 7 garis miring 2024 garis miring PN Palu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palu yang mengadili dan memeriksa perkara pidana biasa dalam tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan di bawah ini terhadap terdakwa. Nama Laude Asal Muhammad, tempat tanggal lahir 25 Maret 1992, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Angsana 4 nomor 8 Provinsi Kenjeje. Terdakwa didampingi oleh advokat Ahmad Fauzan SHMH, Muhammad Hidayat SHMH, dan Natasha Aulia SHMH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah membacakan surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum nomor register perkara 123 garis miring PIB garis miring 7 garis miring 2024 PN Palu berikut surat dakwaan serta surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. Telah membaca dan memperhatikan pula surat keputusan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu nomor register perkara 123 garis miring PIB garis miring 2024 garis miring PN Palu menimbang jaksa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Surat dakwaan untuk acara pemeriksaan biasa nomor register perkara 123 garis miring PIB garis miring 2024 garis miring PN Palu
terdakwa Laode Asal Muhammad penahanan ditahan penyidik Polri sejak tanggal 24 Mei 2024. Dakwaan primer bahwa saudara Laode Asal Muhammad pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Mungkap Talise, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mangkuklore, yang termasuk Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan motif dendam terhadap korban yang selalu menagih hutang tersebut dilakukan dengan cara dalam keadaan pokoknya. Bahwa di persidangan ini telah didengar keterangan saksi terdakwa sebagai berikut: barang bukti, balok kayu, CCTV, video dari saksi, pakaian korban. B. Keterangan saksi, saksi atas nama Angel Monica, bahwa benar saksi menerangkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan dengan kasus tindak pidana percobaan pembunuhan, bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang jalan-jalan dengan mengendarai motor kemudian melihat korban dipukul oleh Laode Asal Muhammad, bahwa benar saksi melihat korban dipukul dengan menggunakan balok kayu. 2. Saksi korban atas nama Mukni sebagai korban. Saksi atas nama Mukni sebagai korban percobaan penganiayaan, bahwa benar pada malam kejadian korban sedang dalam perjalanan pulang dari kantornya. Saat dalam perjalanan tiba-tiba ada yang memukul kepala korban dari belakang, kemudian kesadaran korban perlahan menghilang. Keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa melakukan percobaan pembunuhan dengan cara memukul korban dengan menggunakan balok kayu dikarenakan terdakwa dendam kepada korban sehingga mengambil paksa harta terdakwa guna melunasi hutang terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, perbuatan percobaan pembunuhan harus didasarkan pada adanya niat yang kuat dan perencanaan yang matang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam kasus ini niat untuk membunuh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tindakan terdakwa meskipun terancam lebih merupakan upaya penyiksaan dan intimidasi, tetapi tidak bertujuan untuk membunuh korban secara langsung. Bahwa berdasarkan pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan, unsur-unsur percobaan pembunuhan memenuhi dua hal: niat yang jelas dan membunuh, niat yang jelas untuk membunuh dan tindakan yang mendekati pembunuhan. Dalam perkara ini majelis hakim bahwa meskipun terdakwa melakukan tindakan berbahaya, tidak ada bukti yang kuat bahwa tindakan tersebut dijatuhkan untuk menyebabkan kematian korban. Bahwa terdakwa tidak melakukan rekam jejak kriminal selama proses persidangan, dan juga sikap kooperatif. Terdakwa juga telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak serupa di masa depan. Ini menjadi pertimbangan dan meringankan dalam putusan ini. Mengadili: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Laode Asal Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penganiayaan yang direncanakan namun tidak memenuhi unsur percobaan pembunuhan. 2. Menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa Laode Asal Muhammad selama 2 tahun dan 6 bulan penjara. 3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa balok kayu, rekaman CCTV, video dari saksi, dan pakaian korban yang digunakan pada saat kejadian. 4. Menyatakan bahwa terdakwa harus membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Dengan demikian diputuskan di Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Agustus 2024 oleh majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Profesor Dr. Rifan SHMH, Hakim Anggota 1 Dr. Imam Afandi AR SHMH, Hakim Anggota 2 Dr. Rine Ananda Dea Rizkita SHMH, dan panitera pengganti Zara Tunisa SHMH. Baik, demikian
putusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan yang putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 4 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah sudah mengerti dengan putusan ini? Saudara penasihat hukum, siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 123/7/7/2024 Palu atas nama terdakwa Laoli Arsal Muhammad ditutup.